Tapi pertanyaannya, ini mengungkapkan bagian jiwamu yang mana? Nah, keutuhan jiwa tadi semuanya nanti namanya self. Self ini jiwa yang utuh, terkontrol, ideal, lengkap, itu namanya self. Kalau tadi bawah sadarmu terkontrol, kesadaranmu terkontrol, jiwamu akan utuh, lengkap. Kemudian mengalami namanya self-realization, realisasi diri. Jadi membentuk ideal-ideal. Nah, proses menuju self yang ideal tadi namanya individuasi. Proses menuju individu yang lengkap namanya perkembangan kepribadian. Realisasi diri. Jadi pahami dirimu, dirimu ternyata punya potensi macam-macam dan banyak, wujudkan itu. Nah, itu membentuk pribadi yang utuh, namanya self. Prosesnya namanya individuasi. Saya agak cepat ya. Terus tahapnya ada tahap anak-anak, ada tahap remaja, ada tahap paruh baya, ada tahap tua. Ini sebenarnya ada batas umurnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah tua masih bergaya anak-anak, belum mateng, atau ada yang masih anak-anak kok rodok mateng. Nah, yang pertama childhood ini anak-anak. Anak-anak ini potensinya masih utuh, cuma kesadarannya rendah. Biasanya kalau levelnya masih anak-anak, kepribadiannya diarahkan untuk hal-hal yang menjamin dia bisa hidup. Latihan survive, itu anak kecil, makan, seneng-seneng urusannya. Kalau pemuda, saya tidak tahu kalian masuk pemuda apa sudah tua. Kalau pemuda itu kesadarannya sudah penuh. Cuma penghayatannya yang belum. Yang dilakukan masih adaptasi terhadap kehidupan sosial. Insting-insting dasar kehidupannya mulai utuh. Semangat, gairah, dan impulsif. Impulsif itu sama, bergairah. Mulai belajar untuk hidup yang sebenarnya, itu anak muda. Harusnya begitu, saya tidak tahu apa ada anak muda yang tidak bergairah, tidak bersemangat, tidak impulsif. Tapi sebenarnya pasti begitu. Kok ada yang malas, Pak? Ya enggak, itu bersemangat untuk malas berarti. Ya. Saya sedang semangat sekali, Pak, untuk malas. Ya wis. Tidak apa-apa. Itu cirinya anak muda. Terus yang paruh baya, middle life itu penuh kesadaran ya 35 sampai 40 lah. Makanya tadi saya tanya, jangan-jangan ada yang sudah 35 meskipun masih jomblo. Nah, dia sudah masuk paruh baya. Biasanya puncak-puncaknya ada di middle life ini. Cuma kalau itu grafik, middle life ini grafik yang setelah puncak terus turun. Sampai akhirnya berakhir di old age, tua. Jadi
belajar filsafat itu paling mantap ada di middle life. Itu biasanya orang sudah kurang ekstrovert, ekstrovertnya sudah mulai berkurang, kebijaksanaan, kecerdasannya mulai utuh, kemudian mulai komitmen-komitmen nilainya mulai dalam, kecenderungannya mulai filosofis, spiritual, itu mudah masuk. Ini orang-orang middle life. Kalau sudah tua, sudah tingkat kesadarannya turun. Meskipun kualitasnya mungkin masih puncak, tapi tingkat kesadarannya turun, ya fisiknya juga sudah turun. Ini tahap-tahap perkembangan kepribadian, prosesnya tidak bisa diulang. Maka manfaatkanlah tahap-tahap hidupmu secara maksimal dan optimal. Karena tidak bisa dibalik. Nah, menjadi pribadi yang utuh tadi ada kalanya progresi, ada kalanya progresi. Itu semakin baik kamu, semakin baik, semakin menguasai dirimu, semakin bagus. Ada kalanya regresi. Kalau regresi itu kamu ingin baik tapi terhalang. Ingin jadi orang bijaksana tapi terhalang. Itu nanti yang terjadi regresi, mundur dulu sebentar. Biasanya cuma sebentar, tapi terus maju lagi, berkembang lagi. Jadi kepribadian itu berkembang terus. Orang itu semakin matang kepribadiannya. Kamu sadari atau tidak. Cuma ada yang berkembangnya cepat, ada yang berkembangnya lambat. Kenapa lambat? Banyak halangan. Macam-macam, mungkin halangan kamu serba pragmatis hari ini, halangan cari uang, halangan, nah itu kan halangan untuk kematangan kepribadianmu. Mungkin lingkunganmu nggak mendukung. Pingin bijaksana kaya filosof ning yo koncone celelekan kabeh misalnya. Yo kamu sudah dalil-dalil nyari quote yang bagus-bagus, cuma dicengengesi tok karo kancamu. Nah, itu kan kamu ndak jadi bijaksana akhirnya kan, kamu cuma diketawain tok. Begitu kamu ngomong quote filsafat, paling diketawa, ya Allah, mbok filsafat rek, mesti gitu. Kamu akhirnya regresi, nggak jadi progresi. Bisa. Sudah niat pengen jadi orang soleh, berangkat ke masjid, terus temenmu sweet, wah gitu, terus akhirnya ndak jadi, regresi kembali lagi. Kan bisa begitu. Tapi ada yang cepat, lingkungannya mendukung. Bisa begitu. Jadi ada perkembangan jiwa itu progresi dan regresi. Nah, ini ada ketika kamu gagal menguasai ketidaksadaran tadi, bisa lahir namanya psikopatologi, penyakit jiwa. Yang pertama namanya psikosis. Psikosis ini ketika orang tidak mampu menghadapi lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak bisa membaca realitas, tidak bisa nyambung dengan kenyataan. Itu nanti isinya misalnya delusi, halusinasi. Dia termasuk orang gila, itu orang dia wilayah sadarnya kalah. Hidupnya kayak orang berfantasi terus. Nah, itu namanya psikosis. Kebalikannya psikosis itu neurosis. Kalau neurosis, dirinya yang kalah oleh lingkungan sekitarnya. Jadi keinginan-keinginannya semua dikalahkan oleh situasi sekelilingnya. Itu namanya neurosis. Ada ketidakseimbangan. Jadi misalnya fobia, depresi itu kan kalah oleh lingkungan sekitarnya. Jadi ada orang yang tidak bisa menghadapi lingkungannya, ada orang yang kalah oleh lingkungannya. Dua-duanya termasuk jenis sakit jiwa. Itu butuh psikiater berarti. Nah, di antara yang dilakukan oleh psikiater, gaya psikoanalisis sama kayak Freud adalah yang digarap antara lain mimpi.
Jadi di mimpi itu, ini melanjutkan teorinya Freud meskipun di beberapa bagian agak berbeda. Pahamilah, katanya dunia psikoanalisis, mimpi itu mengungkapkan sesuatu. Jadi mimpi itu tidak semata-mata iseng, tidak ada mimpi yang iseng, tidak ada maknanya. Setiap mimpi itu mengungkapkan bagian tertentu dari jiwamu, biasanya yang tidak disadari. Ya karena dia muncul dalam kondisi kamu tidak sadar. Misalnya ketika sudah lama kamu tidak ingat sama mantanmu, tiba-tiba dia hadir di mimpi. Itu dari bawah sadar dia muncul. Dia ada di koleksi bawah sadarmu, sekarang muncul. Tapi kalau kamu kangen nih, kamu ingat, biasanya malah tidak muncul. Kenapa? Dia muncul di kesadaran. Wong sudah kamu ingat, ya tidak muncul lagi sudah. Nah, itu biasanya jadi mimpi itu biasanya yaitu bahasanya metafor. Makanya harus dipahami, ditakwilkan. Setiap mimpi kamu jangan menakwilkannya, jangan ini. Kan kadang-kadang kira-kira mau terjadi apa, Pak? Tapi pertanyaannya, ini mengungkapkan bagian jiwamu yang mana? Ini tentang apa dalam hidupmu, mimpi itu? Ada yang bawah sadar isinya apa kira-kira dari mimpimu itu? Nah itu maunya psikoanalisis. Jadi mimpi itu bahasa yang harus kamu ungkap, karena dia mengungkapkan sesuatu. Fungsinya apa sih mimpi itu? Mimpi itu biasanya punya dua fungsi. Yang pertama fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi itu dia mengoreksi bias-bias dalam pikiran sadar. Kita berpikir itu kadang-kadang ada banyak keliru-kelirunya, cacat celahnya, bias-biasnya yang kita tidak sadar. Ini biasanya terus diluruskan lewat mimpi. Atau sifatnya retrospektif. Retrospektif itu tentang masa lalu, pengalaman kemarin. Atau prospektif. Prospektif itu visi untuk masa depan. Kemudian cara menginterpretasinya, sambungkan dengan sejarah masa kecil, hubungkan dengan kompleks-kompleks tadi. Kan saya bilang tadi yang contohnya ibu tadi. Itu namanya free association. Jadi hubungkan dengan asosiasi bebasnya. Yang kedua, luaskan. Luaskan itu, kalau tadi yang free associasi kan orangnya, kalau diluaskan lihat lingkungannya. Jadi kalau kalian tiba-tiba ada orang depresi, stres, tanya, saya kok mimpi ini ya, itu bisa kalian masuk ke asosiasi-asosiasi sejarah hidupnya waktu kecil atau lingkungan sekelilingnya. Cuma ini saya menjelaskannya sangat cepat karena butuh teknik tersendiri biar kalian nggak nyoba nanti keliru-keliru. Jadi ada tekniknya untuk psikoanalisis. Yang kuliah psikologi pasti nanti belajar teknik untuk mengobati jiwa lewat mengungkap makna mimpi. Ini ada teorinya sendiri. Oke, ini yang unik dari teorinya Carl Jung, ada sinkronisitas. Sinkronisitas itu kebetulan yang bermakna. Hidup kita itu banyak diwarnai oleh yang menurut kita kebetulan. Tapi sebenarnya enggak. Itu tadi yang saya bilang, Jung itu agak masuk ke ranah spiritual. Jadi misalnya kamu pas lagi bokek-bokeknya, tiba-tiba ada temanmu, aku baru dapat rezeki nih, tak bagi sedekah. Itu kan kayak kebetulan. Tapi sebenarnya enggak. Itu fenomena yang disebut sinkronisitas. Jadi sebenarnya ada sekuennya, cuma kita enggak paham. Kenapa kok itu terjadi? Enak-enak jalan-jalan di mall, ketemu mantan misalnya. Itu kan kayak kebetulan. Tapi sebenarnya kalau katanya Jung, itu namanya sinkronisitas. Jadi dua pengalaman yang seolah-olah kebetulan, tapi sebenarnya bermakna. Kadang-kadang disebut kedipan mata dari alam semesta.
Ya. Jadi alatnya memang bukan akal, bukan pengalaman indrawi, alatnya intuisi. Jadi memang kalau kamu pahami, lo kok bisa ya kita ketemu sekarang dan di sini. Bisa saja, kenapa tidak? Jadi katanya Jung, sinkronisitas adalah realitas yang bisa kamu pahami, hanya bisa dipahami orang yang mau memahami, punya mata untuk melihatnya. Itu namanya sinkronisitas. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kamu baru saja ngomong orangnya, tiba-tiba orangnya datang. Itu kan, wow, umurnya panjang ini. Nah, ya kalau di psikologinya Jung itu namanya sinkronisitas. Ada mekanismenya sendiri, dia bisa jadi semacam itu.